Belah ketupat. Suatu pagi, dua preman sekolah sudah muncul di depan pintu kelas 12 Gamma 2. Mereka adalah Udin dan Jamal. Hampir semua guru dan siswa takut pada kedua berandal itu, karena mereka sering sekali membuat onar di sekolah, terutama meminta uang pada siswa-siswi kaya. Setiap siswa yang ke kelas wajib membayar upeti pada Jamal dan Udin. Bro, gimana tuh pagi gini? Masih pagi gini tapi kita udah dapet yang lumayan nih. Padahal kita belum dapet si upeti dari si geng Sendal Jepit itu loh. Weh, kenapa? Latah mulu hidupnya. Ya kalau ini mah bawaan dari lahir kali. Wah, tadi lu bilang sendal jepit. Emang nggak sendal jepit bisa lu palak ya? Aduh, maksudnya geng Sendal Jepit bro, yang anaknya orang kaya itu loh. Walah, kalau mereka kaya, kenapa kita nggak palakin aja? Lalu dari kejauhan, datanglah dua orang anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju kelas. Mereka adalah Jenita dan Pita. Mereka merupakan salah satu sasaran empuk geng belah setiap harinya. Coba bisa gak sih kelas? Jangan tanya dong pada rela. Asik. Iya dong, gue tuh orang paling tajir nomor 2 di semasa J yang kekayanya gak bakal habis 7 turun. Katanya lo tadi, so pasti hidupnya banyak ya kan? Mana setelahnya berdua nih? Enak aja, gue sebagai temen Jenita yang kekayaannya gak luntur di turunan gak rela bagi-bagi duit ke kaum low, to the gang, to the bell kayak kalian itu. Ayo, cabut. Iya. Bye. Katanya kan kita anak sekolah. Kok kita malah malak sih? Kan itu nggak baik. Aduh mama, lo pikir kita ini apa? Kita ini geng belah yang artinya berandal sekolah. Masa kita berlagak sok suci kayak Ustadz Mehmet itu nggak mungkin ya nggak? Aduh. Bel masuk sekolah pun berbunyi. Semua murid memasuki kelasnya, namun geng belah lebih memilih untuk bolos sekolah. Mereka pergi ke basecamp kegemaran mereka, yaitu warung belakang sekolah, menggunakan uang hasil jarahan tadi untuk membeli cemilan kesukaan mereka, yaitu es krim pete dan getuk dari buah sukun buatan Bu Sikun. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga, Pak Upil. Hei, nama saya Raffi buat Upil. Maksudnya itu, Pak. Ya sudah, siapa yang terima hari ini? Biasa lah, Pak. Pasti geng abal-abal langsung kece itu. Si Jamal sama si Udin. Mereka itu selalu malas sekolah. Ya ampun, Rintis Slir, Hello Slir, Jolang-joling Slir. Maaf Pak Upil, Pak Rofil, mungkin mereka sedang ada urusan, jadi tidak bisa berangkat sekolah. Oh, gitu. Ya udah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Saat jam pulang sekolah tiba, Jamal tidak langsung pulang sekolah. Dia justru bermain dan ikut dangdutan di kampung sebelah. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar bapaknya dan menyulap kamar bapaknya bak kapal pecah. Dan dia pun menemukan jam Rolex di laci bapaknya. Assalamualaikum Pak. Salam. Bapak taruh uang di mana? Kok nggak ada? Untuk apa nak? Bapak udah nggak punya uang. Semuanya sudah habis untuk biaya pengobatan bapak dan biaya untuk sekolahmu. Bodoh amat Pak. Aku butuh uangnya buat main. Nah, sekarang kita harus hidup hemat. Ibumu sudah tiada. Nak, mau ngapain nak? Hah? Ini apa? Bapak bilang nggak punya apa-apa, tapi ini ada jam. Nak, jangan nak. Ini peninggalan kakekmu. Bodoh amat ah. Jamal tak mempedulikan suruhan bapaknya. Ia malah menjual jam tersebut ke toko jam. Kemudian Jamal pun menelpon Udin, sahabatnya. Oh Iqmal, kenapa? Ke tempat biasa yuk, lagi banyak uang. Bener ya, tapi dibayarin dulu. Emang, masa kita nongkrong cuma berdua doang? Kayaknya kita ajak Sendal Jepit sabi kali ya. Oh, oke. See you at Pita's home. Oke, see you. Sesampainya di rumah Pita, geng belah langsung berteriak memanggil Pita dari halaman rumahnya. Woi, Pita. Woi, sini lu. Woi, Pit.
Aduh, siapa sih ganggu aja? Gue kan lagi mau make upan sama Jenita, ya nggak Jen? Karena tidak sabar, Jamal dan Udin langsung menyeret Pita tanpa pikir panjang. Kebetulan di rumah Pita ada Jenita. Lalu mereka berdua diseret langsung menuju tempat nongkrong. Ah, nggak usah banyak ngomong lah, ayo cepet sini Ayo, pulang. Dit, main kita. Ngapain sih? Ayo, nggak usah banyak ngomong. Udah ada main kita, main. Keesokan hari di sekolah, tepatnya di kelas 12 Gamma 2. Ada PR kan hari ini? Mau lihat sih bagian bahasa Indonesia? Gimana sih? Ini tugasnya banyak banget lagi. Katanya hari ini ada murid baru loh. What? Oh my god, oh my no, my wow! Sebagai cewek ya, sebenarnya sekarang bisa langsung menjadikan pacar. Astagfirullah, Pul, menyebut Pul, kita ini masih jadi pelajar dan sebagai umat Islam harus sesuai dengan apa yang diajarkan agamanya. Oh iya, Syah. Biasalah, suka kepedesan. Keceplosan. Pul, gak usah sok kecakepan deh. Muka 11-12 sama Coki aja bangun. Aduh girls, udah jelas-jelas gue tuh paling cantik di sini. Muka gue tuh 11-12 sama Jenny Black Panther. Jenny Blackpink kali. Sama aja lah. Tuh Mel langsung connect, biasa sampai lebaran juga gak connect-connect. Ya sudah, kita tunggu aja. Oke. Selamat pagi anak-anak. Dasar kalian ini, pagi dibilang malam. Hei, kalian berdua mau kemana? WC, Pak. Iya, bentar doang kok, Pak. Ya udah. Maaf Pak, teman-teman cuma bercanda aja. Ya sudah, saya akan memperkenalkan murid baru dari SMA N1 Subaraya. Surabaya kali Pak. Ya sudah, itu maksud saya. Ayo, silakan masuk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Waalaikumsalam. Silakan perkenalkan diri, Mona. Perkenalkan, nama saya Madonna Cantika Dwi Saraswati Indah, biasa dipanggil Dwi. Itu deh, you banget sih. Katanya anak barunya cewek. Tapi emang cewek sih. Tapi aneh aja yang asalnya dari planet Pluto yang wujudnya kayak buto hijau dan tampilannya kayak Kamso. Keren banget ya, teman-teman saya. Ada pertanyaan lagi nggak? Aku. Kamu orang kayak keberapa di Surabaya? Maksudnya? Sebenarnya orang tua saya nggak kaya sih. Mereka cuma punya bisnis kecil-kecilan gitu loh. Contohnya punya perusahaan basreng dari daging toge, terus punya rumah makan dari daging kadal yang menu utamanya itu loh. Terus sama punya kafe yang minumannya teh upat plus layanannya pendek-pendek gitu loh. Itu deh, Iya. Cukup anak-anak. Dwi, silakan duduk belakang. Terima kasih Pak. Akhirnya jam pulang sekolah pun tiba. Tidak seperti biasanya, Jamal pulang lebih awal dan mengabaikan ajakan si Udin untuk nongkrong di base camp. Setibanya di rumah, Jamal jadi bingung karena banyak orang di rumahnya. Kok Bapak ada di sini? Sabar ya, Nak. Bapak kamu Mendapat apa? Mendapat uang, berlian atau apa? meninggal. Nggak mungkin. Bapak jangan mati dulu, Pak. Bapak kalau mati nanti aku tinggal sama siapa? Sejak saat itu, Jamal berubah total. Ia tak pernah lagi berbuat onar di sekolah. Ia menjadi anak yang sangat pendiam dan berubah menjadi anak yang rajin belajar. Seluruh teman-temannya begitu tercengang akan perubahannya, tak terkecuali Udin. Oi, Mal. Begini banget. Kok luas gitu dah? Kenapa deh? Semenjak bapak gue meninggal, gue jadi sadar kalau hidup gue tuh penuh dengan kesendirian. Gue tuh gak mau berteman sama lu doang, Din. Gue juga mau berteman sama yang lain juga. Gue sadar selama ini gue banyak ngelakuin dosa. Dan pasti bapak gue meninggal dengan menderita. Tapi ternyata, banyak dari teman-teman Jamal yang memanfaatkan perubahan sikapnya untuk membalas dendam, terutama geng sendal jepit. Ih, preman sekolah kayak lo bisa hebat juga ya? Gue emang gak ya? Gila, kalau bentar-bentar soal gua.
Emangnya salah kalau kita berdua ini tobat biar jadi lebih pintar gitu? Emang Jen, salah? kasih tahu Jen. Aduh, paling juga kalian berdua bakal balik jadi preman lagi. Benar. Tapi gue yakin sih, gue gak bakal lagi sama kalian. Lo berdua mau berubah. Jangan mimpi. Gue gak akan selamanya percaya sama lo berdua. Kalian ini bagaimana sih? Mereka berubah, malah berubah seperti ini. Seharusnya kita bersyukur mereka mau berubah. Lo jangan munafik deh. Lo juga punya dendam sama mereka. Jangan munafik. Udah lah Syah, gak usah ngebela gue. Gue pantas kok diperlakuin kayak gini. Gue tahu gue salah dan gue mau minta maaf juga sama mereka. Tapi nggak tahu juga mereka bakal maafin gue atau enggak. Maafin lo. Jen, bisa maafin mereka? Ya gue emang gak tahu ya. Dosa lo kan udah banyak banget sama kita-kita. Heran. Cabut tuh. Lanjut belajar aja ya. Suatu ketika, Jamal dan Udin bertekad menjadi siswa terbaik di kabupaten. Namun, ketika geng sendal jepit tahu, mereka tertawa terbahak-bahak. Di bawah nggak? Ini kayak bagus banget tau, kamu harus cobain. Dengar si Udin sama si Jamal belajar matematika tau biar dapet bahasa baik. Iya coba kita sendiri. Kita tawain. Lo berdua, lo mimpi mau jadi siswa terbaik di kabupaten? Gak mungkin kali. Ya Gue aja yang paling pintar. Itu gak sedikit itu bakal kayak gitu. Iya, ditambah lagi gue yang belajar tiap hari, les di beberapa bimbel. Gak punya mimpi yang terlalu tinggi kayak lo itu. Kita yang anak pejabat aja gak mimpi kayak gitu. Bener. Apalagi kalian. Iya bener. Gini ya, kita tuh emang orang miskin, tapi kesempatan itu bisa datang ke siapapun. Kita kan sama-sama makan nasi. Oke, kita lihat aja nanti siapa yang bakal menang. Kalian atau gue. Oke, lihat aja nanti. Cabut Jen. Setelah Jamal dan Udin mati-matian mencari uang untuk membeli buku, akhirnya kesampaian juga mereka belajar dengan tekun setiap hari. Dan pada akhirnya, mereka menjadi siswa terbaik sekabupaten. Sedangkan Jenita dan Pita tidak mendapatkan peringkat atas, lantaran terlalu sibuk dengan make up-nya. Aman. Kita pinter. Selamat ya Mal, sama juga Din. Kalian bakal pilih siswa terbaik di kabupaten. Makasih ya Makasih Syah. banget Aisyah. Kita juga nggak akan kayak gini kalau nggak punya teman kayak kamu Aisyah. Oh iya, guys, selamat juga ya buat kalian berdua. By the way, tahu nggak sih? Di sini tuh ada kabar duka. Apaan meninggal? Masuk Golkar. Bukan gitu. Tapi geng sendal jepit itu nggak dapet peringkat atas. Syukurin. Jangan gitu. Kita kan juga temennya mereka. Iya juga sih. Iya Mal, bener tuh kata Udin. Tuh. Mereka pun menghampiri sendal jepit di kelas yang sedang berduka cita. Tiba-tiba, perasaan benci Jamal berubah menjadi simpati kepada mereka. Gue nyesel udah ngomong kayak tadi. Ya lu sih lagi aneh-aneh aja. Orang tuh mereka kan temen kita sampai nanti. Hai Jen. Ngapain lo berdua kesini? Kalian seneng kan? Bahagia kan? Lihat kita berdua dapet nilai paling kecil di sekolah ini. Bukan kayak gitu maksud kita. Kita di sini itu untuk memohon maaf dan berusaha untuk menghibur kalian. Kita juga memaksa kalian untuk mencontoh perbuatan buruk kita. Kita udah maafin kalian kok. Itu juga salah kita. Udah sama urusan kalian. Mungkin ini karena betul. Oke, kalau udah dimaafin, berarti sekarang kita bestia kan? Akhirnya mereka semua saling meminta maaf dan tidak lagi bermusuhan. Semua manusia di mata Tuhan itu sama, jadi kita sebagai makhluknya tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kita juga tidak boleh membantah kepada orang tua dan harus menghargainya. Serta seburuk-buruknya manusia pasti bisa menjadi lebih baik lagi dan berhak atas kesempatan kedua. Selesai.